Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Nur Hotima SPDI, CKP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas, SD Negeri 2 Pernasiti. Perkenalkan, dengan fasilitator saya, Bapak Puji Cahyobuana, dan pengajar praktek, Bapak Singgi Adi Putra Wijaya. Tujuan pembelajaran khusus CKP mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik. Observasi pembelajaran berdiferensiasi bersama Ibu Iyut Mayasari SPD, guru kelas 5 SD Negeri 2 Pernasiti, dengan rangkaian wawancara pra-observasi, observasi, dan wawancara pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hatimah SPDI, CKP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas, SD Negeri 2 Pernasiti, akan mewawancarai pra-observasi pembelajaran berdiferensiasi bersama guru kelas 5, Ibu Iyut Mayasari. Selamat pagi Bu Iyut. Selamat pagi Bu Nur. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Oh iya, Bu Iyut kan akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya Bu. Ya, Untuk pembelajaran itu, kira-kira apa tujuan Bu Iyut melaksanakan? tujuan saya kali ini yang saya akan lakukan adalah dengan kegiatan mengamati gambar berupa alat elektronik, bisa juga atau benda-benda yang ada di sekitar kelas. Contohnya yaitu bisa berupa iklan elektronik, bisa radio dan sebagainya. Yang kedua yaitu dengan membaca dan mengamati gambar alat elektronik, siswa dapat menjelaskan kembali pengertian iklan elektronik itu dengan tepat, Bu. Oh iya ya. Ya, selanjutnya dengan kegiatan mengamati gambar-gambar iklan elektronik, siswa mampu memberikan penilaian terhadap contoh gambar-gambar tersebut, iklan elektronik tersebut, mengenai kelengkapan unsurnya iklan elektronik dengan tepat. Selanjutnya juga yang terakhir tujuannya adalah dengan kegiatan berdiskusi yang saya lakukan kepada murid-murid saya nanti, memberikan contoh, misalkan zat tunggal apa, bagaimana, dan contohnya apa, terus zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Siswa dapat menjelaskan alasan materi tersebut terhadap zat tunggal tersebut. Oh iya, jadi tujuan pembelajaran kali ini setelah mengamati, siswa diharapkan bisa mengidentifikasi contoh-contoh produk iklan ya Ibu. Iya. Terus setelah membaca dan mengamati gambar yang Ibu nanti sajikan, siswa juga bisa menjelaskan pengertian iklan serta kegiatan yang bersangkutan dengan elektronik dengan tepat ya Ibu. Ya, betul sekali. Terus serta mengamati gambar-gambar itu, siswa juga diharapkan itu tahu tentang kelengkapan unsur-unsur elektronik. Iya. Dan yang terakhir melakukan berdiskusi. Setelah itu anak juga diharapkan tahu tentang materi yang bersangkutan dengan zat tunggal, zat campuran, homogen, dan campuran heterogen, begitu ya Ibu ya. Ya, betul sekali Bu. Iya. Terus selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Area pengembangan yang hendak saya capai itu
keaktifan siswa. Iya, oke. Iya, karena itu berbentuk kelompok ya, mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan secara jelas, Iya, betul. dengan menggunakan media yang menarik, serta menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa itu. Oh iya. Selanjutnya ada lagi Bu, yang kedua mengembangkan kemampuan sosialnya, emosional Iya. dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Oke, jadi dalam area pengembangan kali ini Ibu akan mengembangkan kemampuan intelektual anak ya, Iya. dan mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman. Oke. Selanjutnya untuk semua itu bisa berjalan dengan lancar, itu strategi apa yang disiapkan untuk sama Bu Iyut? Oh, strategi yang saya akan laksanakan Iya. itu strategi persiapan. Yang pertama itu paling untuk persiapan. Yang pertama yaitu menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap. Baik itu LPP, alat media, apa itu pasti harus dipersiapkan. Terus yang selanjutnya itu memberikan contoh, contoh nyata, seperti mempraktekkan membuat minuman dalam pemahaman tentang zat campuran dan zat tunggal tersebut. Iya, betul. Selanjutnya itu menyusun LKP sesuai dengan kebutuhan murid. Iya, betul. Oke, berarti strateginya yang dipersiapkan Bu Iyut adalah menyusun program pembelajaran dengan baik lah ya. Iya, Yang lengkap pokoknya dari RPP, materi, metode, semuanya sudah lengkap. Dan memberikan contoh secara nyata supaya anak itu memang lebih paham kalau seperti itu ya Ibu ya. Terus menyusun LKP sesuai dengan kebutuhan siswa itu. Iya. Ya demikian Bu, terima kasih. Oh iya Ibu, kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu? Insya Allah besok Bu, saya akan laksanakan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oke, iya. Terima kasih Bu, semoga sukses selalu. Bu. Amin ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Demikian wawancara praobservasi saya dengan Bu Iyut Mayasari, guru kelas 5 SD Negeri 2 Penasihat. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat belajar? Semangat. Hari ini kita akan belajar tema 9. Sudah siap bukunya? Sudah. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Yuk, DPP salah satu anak. Yuk. Atika, berdoa dulu. Siap, berdoa mulai. Ya, Alia. Dani. Apa? Oke, berjajar terus dua. Gimana perasaannya? Senang. Siap bagaimana? Senang. Dengan pembelajaran hari ini, siswa mampu yang pertama mengidentifikasi contoh produk iklan. Produk iklan elektronik dengan tempatkan membagi kelompok sesuai dengan bakat dan minat kalian masing-masing. Yang pertama ada kelompok menulis
kesimpulan benda-benda dari kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi apa saja sih? Hah? Apa? Dia bisa berupa jasa, bisa berupa barang. Selanjutnya yang kedua, menggambar benda-benda dalam kegiatan suka menulis curahan hati, menulis. Ayo, Atika. ya Atika suka menulis. Atika, ya nanti kelompok menulis ya. Selanjutnya ada yang suka menggambar, gambarnya bagus. Ya coba apa tunjuk jari suka menggambar? Iya bagus. Siapa tahu besok jadi pelukis. Selanjutnya melakukan percobaan yang suka dengan hal-hal yang baru, ingin meneliti, jadi peneliti, ilmuwan, apa? Galen jadi ilmuwan. Siapa tahu ya, suka meneliti kenapa benda ini kok bisa dibuat seperti ini, bentuknya seperti ini kan? Selanjutnya yang suka menari, ayo tari tradisional, menggunakan yang putri suka menari. Yang pertama menulis kesimpulan benda dalam kegiatan ekonomi. Ya, ini sudah dibentuk kelompok. Kemudian yang pertama kelompok tulis, yaitu kelompok menulis. Siapa coba kelompok mana yang menulis? Bagus. Yang kedua menggambar benda-benda dalam kegiatan ekonomi. Yuk, siapa yang menggambar? Saya.
Tadi sudah ada yang presentasi, yaitu ada iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Yang kedua, zat tunggal atau zat murni adalah komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Yang ketiga, contohnya yaitu tembaga, aluminium, emas murni, air, garam, gula, pasir. Yang keempat, zat campuran adalah komponen penyusunnya terdiri dari dua atau lebih zat atau materi. Contohnya ada tembaga, aluminium, emas murni, air, garam, gula, dan gula pasir. Ya. Perasaan setelah belajar hari ini bagaimana anak-anakku? Luar biasa. Siapa yang merasa tidak senang? Tadi kita belajar apa saja ya? Hah? Kesimpulan tadi apa? Tentang iklan. Ya, iklan. Terus ada campuran. Ya, zat campuran, zat tunggal. Sudah? Ada yang merasa sedih apa tidak? Selanjutnya apa? Selanjutnya kita berdoa. Pelajaran selesai. Jangan lupa besok pada pertemuan pada hari Selasa. Ayatnya adalah ada halaman Buat membuat tadi yang keempat ya, yaitu tari tradisional membuat pola lantai secara berkelompok ya. Bisa pola lantai mengikat, horizontal, vertikal, nanti berkelompok maju-maju. Siap anak-anak? Ya. Pembelajaran hari ini cukup menyenangkan tidak? Menyenangkan. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang menyiapkan sama Radika dan Alven. Disiapkan doa setelah belajar. Siap, gerak, doa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Iyo. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Bu Iyo kemarin sudah melakukan pembelajaran ya, diferensiasi. Iya. Bagaimana rasanya? Luar biasa senang. Oke, ada pengalaman baru ya Bu ya kali ini. Nah, untuk pengalaman yang kemarin Bu Iyo sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, itu aspek yang dikembangkan oleh Bu Iyo. Yang pertama yaitu keaktifan siswa Bu, Mhm. yaitu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan secara jelas dengan menggunakan media yang menarik serta menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Iya.
Kemudian yang kedua tuh mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Oh iya. Kemarin Bu ya sudah dilakukan menggunakan media LCD salah satunya ya. Iya. Oke. Untuk strategi pengembangannya itu apa saja? Yang pasti itu menyusun perangkat pembelajaran jelas syariat itu Iya. pasti utama. Terus memberikan contoh nyata seperti mempraktekkan langsung Iya. membuat minuman Iya. dalam pemahaman bangsa campuran dan tunggal. Iya. Terus kemudian yang terakhir yaitu menyusun NKPD sesuai dengan kebutuhan. Iya. Bagus sekali. Tapi saya juga kemarin melihat Bu Iut dalam pembelajarannya, kalau boleh saya tambahi itu mungkin apa ya, ketika membuat kegiatan minuman mungkin bisa dilakukan di luar. Iya. Jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan dengan maksimal mungkin seperti itu Pak ya Bu ya. Baik, terima kasih buat masukannya. Nah selanjutnya menurut Bu Iut itu setelah Bu Iut melakukan pembelajaran diferensiasi itu, menurut Bu Iut refleksi yang Bu Iut lakukan itu apa saja? Refleksi saya itu tujuan pembelajaran sosial emosionalnya untuk disampaikan lebih aktif lagi untuk mencari sumber belajarnya. Oh iya, luar biasa Bu Iut bisa merefleksikan ya. Iya. Oke, untuk topik percakapan yang Bu Iut rasakan ini, topik apa saja menurut Bu Iut? Yang pertama itu lebih aktif dalam penggunaan lingkungan sekitar untuk Iya. belajar murid melalui kegiatan praktik siswa. Iya, betul. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Harus menggunakan lingkungan Ya, serta kemampuan sosial emosional betul siswa. sekali. Jadi kalau seperti itu rencana tindak lanjutnya apa? Saya yaitu menggunakan lingkungan sekitar secara maksimal dalam belajar. Oke, yang menggunakan lingkungan secara maksimal memang. Jadi anak-anak mungkin lebih apa ya, fresh karena lingkungannya akan berbeda ya. Nah, untuk selanjutnya aktivitas dalam pengembangan apa saja ya? Aktivitas pengembangan yang pertama itu mengembangkan kemampuan intelektual. Iya. Kemudian yang kedua mengembangkan kemampuan sosial emosional. Oke, iya. Jadi untuk intelektual itu tujuan yang hendak dicapai itu apa? Menyampaikan secara jelas dalam menyajikan materi pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Oh iya, bagus sekali. Nah, sedang untuk sosial emosional, menurut itu tujuannya? Pembelajaran berkelompok sesuai dengan nilai kesehatan. Iya, bagus. Jadi anak itu harus berkomunikasi ya Bu ya. Nah, kalau begitu, menurut Bu Iu, kemampuan intelektual maupun sosial emosional itu apa? Untuk intelektual, murid mampu menerima materi dengan baik, dengan hati yang begitu senang. Iya, iya. Terus untuk sosial emosionalnya, murid mampu berkolaborasi dengan sesama kelompok ataupun antar kelompok dengan baik. Oh iya, berarti untuk ukuran keberhasilan, Bu Iu, anak itu harus merasa senang dalam pembelajaran ya Bu ya. Dan anak juga harus mampu berkelompok dengan kolaborasi. Jadi anak harus mempunyai skill ya. Nah, menurut Bu Iu, daya dukung atau pendukung dalam kegiatan yang Bu Iu sudah lakukan tadi dalam pembelajaran apa saja Bu? Yang pertama, untuk kemampuan intelektual itu menyajikan alat peraga yang menarik dan menyenangkan. Iya.
Terus yang untuk sosial emosionalnya mengkomunikasikan dahulu dengan murid supaya mampu menggunakan sosial emosionalnya dengan baik, Bu. Ini berarti dalam untuk menyajikan alat peraga Ya. yang menarik, kemarin Bu Iyut sudah menggunakan apa ya Bu Iyut? Iya, terus di sana saya membagi kelompok sesuai dengan minat dan bakat siswa. Ada yang menulis, ada yang menggambar, ada yang gambar-gambar, Iya, harus menggunakan sosial emosional. Berarti anak itu harus mampu menyalurkan bakat dan minatnya tersebut. Iya, bagus sekali. Luar biasa Bu Iyut hari ini. Terima kasih sekali Bu. Saya sudah jadi tahu kalau Bu Iyut sudah luar biasa untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bu Iyut. Demikian pemaparan kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam dan bahagia.